Prosesar kan merupakan suatu program sehat bangsa tanah kita ya. Program pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat yang kurang mampu. Adalah program yang tanpa BPJS. Ya, jadi yang saya tanyakan, kapan atau bila Dian sebagai pengguna menggunakan program dia? Nah, boleh Dian cerita dari awal sampai sekarang. Santai saja. Santai ya. Jadi kita cerita dulu Cerita ya. Pada tanggal 31 ya, saya ada Boleh saya catat tanggal 31 November ya. 31 tentang kira. 31 itu bulan apa sih? Itu bulan November. Berarti 31 Oktober. Nah, pada tanggal 31 Oktober ya, saya posisinya lagi di Sambas, Bang. Lagi di Sambas. Saya melakukan interview, boleh nyebutkan namanya Bang? Interview di salah satu bank lah. Saya ada melamar kerjaan di salah satu bank. Nah, posisinya saya di Sambas. Nah, pas waktu ya, setelah saya interview ya, saya sakit Bang, kayak kambuh. Perut saya memang sering sakit di bagian kanan, cuman memang sakitnya selalu parah gitu Bang, tapi nggak nyangka sampai kayak paling mikirnya mah apa yang ada. Nah, waktunya betul-betul sakit dan sampai saya demam dan gigil. Posisi saya di Sambas dan rumah saya di Skura ya, jauh kan Bang, sedangkan saya pergi ke Sambas seorang. Nah, setelah saya rasa saya tidak mampu untuk bangkit atau balik, saya panggil teman saya yang ada di belakang layar. Untuk abangnya. Iya, untuk bantu. Siapa abangnya? Untuk bantu saya minta antarkan balik awalnya Bang. Saya minta antarkan balik karena saya mikir nak berobat, saya tidak punya BPJS dan saya takut harganya mahal. Yang pertama ya, yang saya takutkan. Nah, setelah kawan saya datang, langsung ada juga kawan saya yang di lokasi Bang. Biar nyarankan untuk IGD dah bawa ke IGD biar check up, biar tahu penyakitnya apa, biar sekalian diobati. Di saya menolak Bang, beberapa kali saya nolak. Ndak, kata kami kan bukan takut, kami alasannya waktu itu takut kena padahkan penyakit apa-apa. Padahal di saya nyusahkan karena betul-betul di saldo saya betul-betul sisa segi yang ada saya padahkan di story saya. Saldo minim ya. Saldo saya kayak minim. Terus? Karena waktu itu pun bukan musim make up dan job pun sepi. Terus setelah berunding-runding dengan kawan, karena saya pun tidak bisa dibawa pakai motor, jadi kawan saya, syukur saya punya kawan yang luar biasa, baik sekali, sampai repot-repot cari pinjaman mobil buat antarkan saya ke IGD. Nah, akhirnya dapat mobil, kami diantarkanlah ke IGD. Pas sampai IGD, kan kami berdua masuk. Saya langsung ditanya-tanya apa keluhannya, di bagian mana yang sakit, sama orang bagian yang di depan. Nah, sedangkan teman saya satunya ke bagian administrasi ya. Ke bagian administrasi untuk daftarkan saya. Saya terdaftar sebagai pasien umum Bang awalnya. Nah, pas kawan saya ya, saya tidak tahu lah gimana cara ngurusnya. Kami bilang kan, ya udahlah paling balik tuh dia pun misalkan balik, saya mungkin saldo saya cukup lah Bang untuk check up genanya. Nah, setelahnya ternyata saya diambil di tes lab dari darah sama urin. Dari darah sama urin. Nah, kawan saya di bagian administrasi kena tanya, saudari Dian tuh punya BPJS enggak? Enggak punya. Nah, dari rumah sakit tuh udah iya Bang, langsung bilang, seumpamanya nanti kalau misalkan rawat inap bisa pakai program prosesar. Langsung diarahkan sama pihak rumah sakit. Rumah sakit Sambas? Iya, RSUD Sambas. Langsung diarahkan, bukan kami yang ada ke program itu, kami mau pakai program itu, enggak ada. Karena waktu itu posisinya diarahkan. Kalau misalkan rawat jalan, nanti masuk ke umum. Nah, di sini oke kata kami. Nah, di sini kan kami nunggulah hasil lab, karena saya penyakit apa pun enggak tahu Bang. Enggak usah cek. Nunggu hasil lab, saya masuk rumah sakit kebetulan waktu sekitar jam 1 atau hampir jam 2-an, jam-jam siang. Nah, karena waktu posisinya di rumah sakit emang lagi ramai Bang, jadi hasil lab saya keluar malam sekitar Isya atau hampir Isya lah. Nah, pas hasil lab saya keluar, sebelumnya saya enggak bilang keluarga saya Bang untuk datang, karena saya pikir bisa balik dan diantarkan saya. Enggak nyangka juga. Setelah hasil lab datang,
perlu orang tua, dan tidak lama setelah bapak saya datang, bapak saya yang ngadapi, tidak tahu lah saya dokter atau apa lah yang bawa hasil lab ya, dan dijelaskan ternyata saya positif 2 penyakit, usus buntu dan infeksi saluran kemih, yang dimana kalau infeksi saluran kemih itu masih bisa diobati. Kalau yang perlu penanganan yang khusus ya usus buntu saya karena udah parah. Nah di sini pun udah langsung dibilang bang itu harus ditindak operasi, kalau mau esok udah ada di jadwalnya jam 9 pagi. Nah terkejut dong, saya pun terkejut, nggak ada persiapan apa-apa lah. Langsung disuruh orang tua saya datanglah orang tua saya kedua-duanya untuk tanda tangan setuju nggak untuk saya dioperasi. Awalnya mak saya cemaskan saya, kita tuh usian BPJS katanya, untuk umum operasi mungkin semua orang tahu lah, operasi nggak murah. Betul. Nah saya langsunglah dijelaskan lagi tentang prosesor ya, ada program dari bupati, program prosesor, program sehat satu Nurofi, ya untuk orang-orang yang membutuhkan sih bang ya, membutuhkan dalam konteks tidak harus sih, enggak, saya takut salah ngomong sih. Artinya untuk yang membutuhkan lah, yang memerlukan, yang belum terdaftar sebagai anggota BPJS, peserta BPJS. Iya. Jadi ia bisa digunakan, program prosesor bisa digunakan ya seorang saja bisa digunakan ketika kita belum terdaftar di BPJS. Terus programnya kan selalu untuk umum aja kan. Boleh lanjutkan ceritanya. Nah, karena saya pun diarahkan dari RS, jadi kami cuma mengikuti arahan bang. Kalau misalkan kami nak buat BPJS, dari rentang waktu saya dinyatakan harus operasi sampai waktu operasi tidak kurang dari 24 jam. Saya dibilang jam 7 malam, anggaplah jam 7 malam, dan operasinya besok jam 9 pagi. Kira-kira sempat tidak saya bikin BPJS? Tidak mungkin sempat kan? administrasinya. Nah, jadi jalan satu-satunya yang bisa kami ambil makai program prosesor. Karena saya rasa kami emang perlu, makanya dari rumah sakitnya menyarankan dan mengarahkan saya untuk pakai programnya. Nah akhirnya saya mengikuti lah. Awalnya saya cuma disuruh mengumpulkan fotokopi KTP sama kakak. Setelah dikumpulkan ternyata besokannya sebelum saya operasi, saya diminta untuk mengumpulkan suratnya, keterangan dari desa. Nah untuk waktu ya adik saya pas sebelum pergi magang minta ke desa ngantarkan ke rumah sakit. Nah akhirnya dikumpulkan, akhirnya saya dioperasi jam 9 pagi, hampir jam 10 lah saya dioperasi. Nah, selesai operasi, enggak tahu lah, saya sadarnya mungkin sore bang, habis asar. Enggak tahu apa-apa. Saya di rumah sakit sekitar 4 hari 3 malam. Rawat inap? Iya, rawat inap. Rawat inap di kelas 3, 4 hari 3 malam. Setelah saya boleh dinyatakan balik, diberi obat dan lain-lain, dan diberi surat rujukan untuk cek, untuk kontrol ganti perban dan lain-lainnya di Puskesmas Pura. Di Puskesmas Pura. Ya, untuk kan kontrol waktunya pun tidak bayar, karena udah tertera juga di surat yang saya postingnya prosesor ya, surat yang dikirim untuk kan saya kontrol ke Puskesmas. Nah, karena prosesor kan udah memperluas ke Puskesmas. Memperluas betul-betul. Artinya kan tidak mengeluarkan biaya sepeser pun dari berobat sampai ke balik. Iya. Luar biasa. Artinya prosesor kan waktu kita masukkan yang penting pasien dorot di tangannya, penanganannya kan administrasi menyusul. Iya betul. Betul, luar biasa sekali tepuk tangan untuk pemerintah daerah kita. Dan boleh jangan ucapkan terima kasih yang pemerintahnya nanti di eksternal kita. Dan sekarang kita sedikit nyenggol sedikit lah. Nyenggol. Jadi apa yang Dian sampaikan semuanya adalah benar. Terus apa tanggapan Dian tentang oknum di media yang memviralkan Dian, yang menganggap sisi negatifnya, karena mereka kan tidak berada di tempat, karena mereka kan tidak tahu. Jadi itu kan hanya sebuah anak si A si B, apa dilihat dari hanya sebatas profil kan. Apa tanggapan Dian setelahnya? Merasa kesal atau memaafkan sebelum mereka minta maaf, walaupun mereka tidak minta maaf, tanggapan Dian lah setelah itu.
Untuk masalahnya sebelum saya klarifikasi dulu Klarifikasi Bang. ya tuh, silakan. Saya Klarifikasi. posting betul-betul untuk mengucapkan terima kasih. Kenapa saya posting di masa-masa itu? Ya karena saya memang barusan memakai programnya. Kalau misalkan orang-orang nak marah, saya kenapa baru posting sekarang? Mungkin saya udah melakukan tindakan atau memakai programnya udah sekitar 1 tahun yang lalu baru saya posting di AG hangat-hangatnya politik zaman AG masa-masa itu. Mungkin ramai yang menyayangkan di sini karena pun orang nggak tahu kapan saya operasi dan perlu kalian tahu mungkin sekitar 3 minggu yang lalu perut saya masih pakai perban sekarang masih pakai perban ya. Terus saya posting mengucapkan terima kasih karena saya rasa dari banyaknya plus bukan karena gitu banyak program ngomong tentang program, mungkin setiap program daerah ya akan banyak plus dan minusnya. Betul. Yang mana kita sebagai penerima manfaat lah. Sebagai penerima manfaat yang mungkin merasa bermanfaat. Nah, sedangkan kami yang penerima tidak tahu bagian mana atau oknum-oknum mana yang merasa dirugikan atas adanya programnya. Karena jujur kami cuma penikmat, kita cuma penikmat ya Bang, penikmat program pemerintah. Dan saatnya waktu masuk masa itu tidak nyangka kan? Tidak nyangka juga. Tidak ada BPJS, ternyata ada program prosesar ya kan? Nah, kita itu dari sisi saya kan sebagai penikmat dan merasa betul-betul bermanfaat. Mungkin kenapa saya beropini kalau program ini dilanjutkan, mungkin lebih banyak orang yang akan menerima manfaatnya Bang. Terlebih dari plus minusnya, saya harap nanti ketika misalkan programnya dilanjutkan, mungkin akan lebih diperhatikan lagi, akan lebih dibenahi lagi oleh dinas-dinas terkait untuk lebih mensejahterakan oknum-oknum yang merasa kurang diuntungkan lah dengan adanya ya. Nah, saya awalnya akan mikir, mungkin akan ada perdebatan antara mungkin yang berbeda pilihan, karena di sini saya tertera sebagai pendukung salah satu paslon. Nah, karena kenapa saya mendukung salah satu paslon? Karena paslon tersebut memiliki program untuk melanjutkan program tersebut. Nah, kenapa saya berada di kubu saya bukan tim ses. Kalau saya tim ses sudah dari Sumari saya gebrakan tentang politik. Karena baru itu saya tentang politik. Sebagai ucapan terima kasih lah. Iya, betul-betul sebagai ucapan terima kasih. Nah, terus saya udah mikir pasti bakalan heboh. Bukan heboh sih Bang, lebih kayak berdebat lah. Antara yang berbeda pilihan sama yang berbeda pilihan. Cuman saya tidak nyangka kalau bakalan lebih nyerang ke personal. Pas malam saya ngepostnya kan posting malam, abis larut malamnya udah banyak komenan panas. Katanya ada bebote di balik oto ya. Tapi belum ada yang kecil Bang, masih tentang program. Kayak programnya gitu. Nah, iyalah intinya ya. Pokoknya tentang plus minus program lah Bang. Nah, malam karena udah banyak komenan panas, ya udah saya batasi komenan dulu lah, biar lanjut esok pagi, biar saya bisa ngontrol apa yang terjadi di sosmed tuh. Sedangkan saya punya akun, saya bukan yang gimana, saya hanya mau ngontrol. Nah, setelah saya esokannya lihat HP, jam 9 atau jam 10-an, ternyata udah meledak di Facebook, udah viral, udah di grup di mana-mana lah, grup-grup yang ada di Sambas lah, wah viral, ramai. Ya, yang mana setengah menyerang program dan lebih banyak menyerang personal. Karena mungkin enggak tahu lah Bang, orang emang enggak tahu kita aslinya gimana dan cuma melihat apa yang saya tampilkan di sosial media. Mungkin kita sebenarnya bersosial media cuma menampakkan tentang kebagusan diri kita lah Bang. Menunjukkan yang terbaik lah, bukanlah kita nak terlihat hedon atau elit, bukan. Karena kita kan selalu menunjukkan yang terbaik. Apalagi saya anak muda. Nggak mungkin lah saya nak menjual kesusahan saya atau nak ngepost gimana. Saya pasti akan nge-show yang terbaik dari saya, dan terlepas dari saya yang pertama dan wate dan maksakan dan jam sana sini sesuai profesi. Iya, sesuai profesi, dan gimana udah terlihat seperti gitu Bang. Biarpun saya ndak elit tapi mungkin terlihat elit, ya alhamdulillah, berarti apa adanya berarti personal branding saya tentang pribadi saya alhamdulillah ternyata tinggi. Iya, sebagai mungkin saya yang ndak elit bisa dibilang elit gitu. Jadi doa. Amin, ya betul, saya aminkan. Karena untuk kan omongan-omongan orang Bang, sebenarnya saya mungkin orang
kena mental lah ya. Betul. Ujian bagi kita. Iya, ujian. Tapi saya lebih ke menganggapnya saya terima ikhlas, sabar. Mungkin karena orang udah tahu saya juga. Tapi yang saya sayangkan dari kejadiannya pun saya harus membuka privasi saya sebagai apa, background saya apa, harta yang saya punya berasal dari mana, harus saya buka bang di story saya, dan ada yang juga saya posting. Karena setelah dari sini baru ada beberapa orang yang baru tahu, baru paham gimana situasinya. Kalau mungkin orang yang berada di situasi macam saya seperti waktu ya, mungkin akan menggunakan program yang sama seperti yang saya gunakan. Di garis bawahi, saya bukan tidak mampu, saya tidak ada bilang saya miskin. Tidak mau lah kita dan boleh. Saya tidak pernah bilang ngeklaim saya miskin ataupun tidak mampu. Di sini saya betul-betul jelas. Artinya di saat kita pas kejadian kan dia tidak punya duit, saldonya tipis, pas job sedikit. Masalah ekonomi kan kita orang mana tahu tentang kita kan. Betul. Tidak selamanya, tidak setiap hari kita banyak. Nah, ada waktunya pas kita tidak ada duit, istirahat saat dia kan memang dah Allah Ta'ala memberikan kemudahan untuk pengobatan dia. Betul. Nah, ada yang bang, satu poin yang menarik, dibilang saya BPJS sulit. Guys, saya sebagai anak muda tuh antara peduli tidak peduli bang sebenarnya dengan BPJS, karena saya kan merasa badan saya sehat-sehat aja. Betul. Keluarga di rumah saya sehat-sehat aja. Mungkin Dewan saya lah yang sakit. Dewan saya punya BPJS karena dia pakai kakaknya seorang. Nah, kami kan beda kakak sama Nenek Wan. Nah, kami belum punya BPJS untuk satu kakak, untuk emak dan adik-adik saya. Nah, di sini karena kami mikir saya sehat, mak saya sehat, adik-adik saya sehat, mungkin kami mikir nggak ada keperluan ke rumah sakit bang. Karena kan ngapain buat BPJS, jadaan ke rumah sakit, jadaan sakit. Karena kan banyak orang yang buat BPJS karena pas ketahuan udah sakit. Nah, karena saya pikir udahlah, dan ada keperluan ke rumah sakit jadi nggak buat BPJS. Jadi untuk ada juga yang menyinggung saya tentang bulanan BPJS murah. Tidak mungkin tidak terbayar. Mungkin kalau saya bikin BPJS insya Allah saya terbayar. Cuman kalau kita bandingkan cicilan BPJS per bulannya kan misalkan 35.000 per orang bang. Kalau yang kelas 3 setahu saya, kalau misalkan kita kali 4 paling 140. Alhamdulillah kalau 140 insya Allah saya cari untuk bayar BPJS per bulan. Karena kan bertahap per bulan pelan-pelan. Beda cerita dengan saya pas waktu sakit, yang dimana kurang dari 1 hari saya harus mengumpulkan berapa juta bang untuk bayar pengobatan operasi secara umum. Dimana saya tidak nyari. Karena tadi mengapa nih dari pola pikir milenial, pola pikir muda jadi hal yang wajar. Hal yang wajar kalau belum kepikiran tentang BPJS. Maka saya sampai hari itu tidak punya BPJS. Belum punya, asli, bukan mula-mula, asli, bukan berarti saya menganggap diri saya mampu. Bukan berarti saya itu selang yang gimana lah, kan kenapa saya tidak membuat BPJS, punya privasi lah. Masih ada yang sampaikan? Mungkin udah sih ya, mungkin untuk orang-orang yang udah kata-kata kurang baik sama saya, bahasa-bahasa jahat yang dilontarkan ke saya, semoga suatu saat kawan-kawan yang sepertinya dan dapat apa yang saya dapatkan saat itu, tentang terlepas dari plus minus dan banyaknya minus yang bilang saya ini itu, insya Allah saya maafkan, karena mungkin cara pikir orang beda-beda bang, cara menilai orang beda-beda, mungkin langsung ngeklaim orang ABCD, dan kita tidak bisa juga bang untuk kan memaksakan orang dan untuk ngebatasi orang, dan saya pun tidak nutup mulut orang, tidak bisa. Saya cuma punya 2 tangan untuk balas chat orang, komen-komen orang tidak bisa. Saya cuma punya 2 tangan untuk ngetik, tidak bisa. Jadi saya cuma ikhlas dan sabar. Kalau misalkan dendam enggak, karena mungkin ya ujian juga bagi saya, dan mungkin itu juga lah cara Tuhan ngasih saya menaikkan derajat. Iya, insya Allah amin. Karena saya bersyukur juga atas kejadian itu, banyak orang yang kenal saya dan menilai saya secara positif, dan alhamdulillah bang, saya dapat beberapa job tentang kepanasan berita itu. Jadi saya pikir dalam apapun hal yang terjadi akan pasti ada hikmahnya. Mungkin itulah hikmah yang saya ambil. Dan salah satu hikmahnya pun Dian
bisa berada di situ saya Iya juga. betul, karena kalau nggak ada saya nggak mungkin ada di situ. Tapi orang sederhananya senang cara Ustaz jadi. Ya, Alhamdulillah baik kawan-kawan sahabat waktu juga yang membicarakan kita, dan itulah rangkaian klarifikasi oleh Dian tentang bagaimana Dian mengalami sakit di program prosesor tersebut. Jadi kawan-kawan prosesor itu merupakan suatu program di mana itu program akan dan tidak bisa digunakan di 3 masa apa baik. Saya akhiri sampai di pertemuan kita malam ini dan sampai ketemu di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of men, for whatever that means. And so I cried.